Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Rahman Hidayat. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung KPR rumah sistem anuitas pakai Excel di HP Android. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya teman-teman mendukung channel ini supaya channel ini terus maju dan berkembang dengan cara mensubscribe dan klik tombol lonceng supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru dari kami. Dan jangan lupa like dan share supaya teman-teman yang lain juga tahu. Nah, kita langsung saja ke materi. Apa sih sistem bunga anuitas? Di sini sistem bunga anuitas adalah sistem di mana angsurannya setiap bulannya pada dasarnya tetap. Hanya saja pokok dan bunganya itu komposisi setiap bulannya berubah. Di sini kita bisa lihat di tabel grafik. Di sini yang warna biru itu adalah pokoknya dan yang warna merah adalah bunganya. Kita lihat itu kalau pokok di awal bulan, di bulan pertama itu nilainya kecil, sedangkan di bulan akhir, di bulan ke-12 itu nilainya besar. Sedangkan bunga itu ketika awal itu besar, sedangkan di akhir itu malah kecil. Nah, bagaimanapun kecil besarnya bunga itu tetaplah riba. Nah, saya coba sampaikan ini itu hanya sebagai gambaran supaya teman-teman tahu bahwa apa sih sistem bunga anuitas, dan harapannya dengan seperti ini teman-teman itu termasuk saya itu tidak melakukan dosa riba ini. Kalau simulasi gambaran ini memang terlihat bunganya kecil, tapi yang jelas biasanya KPR rumah itu bunganya besar. Sayang kalau kita membuang waktu kita, tenaga dan pikiran itu hanya untuk membayar bunga. Nanti teman-teman bisa lihat di simulasi Excel berapa saja bunganya dan berapa pokoknya, supaya harapannya dengan video ini itu teman-teman lebih aware dan peduli lagi agar termasuk saya agar tidak melakukan dosa riba. Langsung saja ke materi, tapi sebelum masuk ke materi nanti akan saya coba kirimkan link deskripsinya supaya teman-teman bisa download Excelnya dan bisa simulasikan sendiri sesuai keinginan teman-teman. Tapi ingat, tujuannya adalah bukan untuk memberitahu cara perhitungan KPR rumah, tapi supaya teman-teman sadar bahwa antara bunga dan pokok itu lebih besaran bunga di awal, dan harapannya teman-teman termasuk saya tidak mengulanginya lagi. Ya, kita langsung saja cek itu. Baik, sekarang kita sudah masuk ke dalam simulasi di Excel, dimana nanti teman-teman akan saya kasih link deskripsinya di bawah supaya teman-teman bisa download dan bisa simulasiin sesuai keinginan teman-teman. Ya, kita udah lihat bahwa di sini ada keterangan fix, kemudian ada pinjamannya berapa, geser-geser sini. Ini adalah keterangan di mana pertama kali kita pinjam. Contoh, di sini ada angka 250 juta adalah pinjaman awal. Nah, misalkan teman-teman itu pinjam ke bank taruhlah angka 300 juta itu. Ini kita bisa edit 300 juta 123 123. Nah, kemudian suku bunga teman-teman bisa edit ya sesuai suku bunga yang ada pada teman-teman saat itu. Misalkan di sini 10%. Nah, kemudian ada tenor cicilannya itu contoh 25
tahun atau 15 tahun, terserah teman-teman nanti. Nah, taruhlah ini 25 tahun dulu. Kemudian secara cicilan adalah 2.754.000-an. Nah, kemudian di sini ada keterangan lagi yang di bawahnya fix, ada perubahan 1 sampai 5. Perubahan ini itu disimulasiin ketika teman-teman cicilannya itu berubah. Misalkan karena kita biasanya ini pakai sistem komersil, bunga anuitas itu biasanya komersil, itu setiap bulannya itu berubah nilainya. Contoh di tahun pertama itu kita ada 2.754.200. Nah, itu di tahun pertama. Atau taruhlah kita bikin simulasinya itu fix dulu selama 25 tahun. Di sini kita bisa lihat suku bunganya 10%, angsurannya 2.754.000-an. Nah, ini bunganya nih. Bunga di awal itu 2.500.000. Pokoknya cuma 254.000. Tah. 1:10, guys. Apa enggak gede tuh? 10 kali lipatnya pokok loh. Cuman buat bayar bunga. Nah, salah satu tujuan saya membagikan ini itu tujuannya bukan untuk teman-teman bisa ngitung KPR rumah, tapi tujuannya supaya ngerti bahwa bunga yang dibayarkan itu gede loh, guys. Nih, jadi di sini ada 2.500.000 bunganya, pokoknya 250.000-an di tahun awal atau bulan-bulan awal. Ketika masuk ke dalam tahun kedua atau di bulan ke-13, dia akan mulai turun untuk bunganya. Kemudian pokoknya baru mulai naik. Nah, kita coba lihat di tahun-tahun terakhir. Kita ketahui bahwa tadi bunganya itu 2,5 juta, sekarang jadi 250. Sedangkan pokoknya yang tadinya 250 itu jadi 2,5 juta di akhir-akhirnya. Nah, ini kalau di total bunganya itu 500 jutaan. Nah, sedangkan pokoknya ya sebenarnya ini ya 300 juta kurang dikit lah. Tapi memang pada dasarnya beberapa simulasi bank di sininya nilainya memang nggak pas. Tapi ini mendekati, selisihnya cuma dikit banget. Cuman 3.600 nih, di sini ada selisihnya dikit. Nah, tapi minimal ini bisa jadi acuan buat teman-teman tahu bahwa berapa sih angsurannya, kemudian bunganya berapa, dan pokoknya berapa. Nah, ini yang menentukan nih salah satunya lama peminjaman, itu bisa sampai 826 juta totalnya yang kita bayar. Nah, oke. Itu yang pertama, ketika bunganya itu fix. Nah, yang kedua, bagaimana ketika ada perubahan cicilan di pertengahan. Misalkan kita taruh di tahun pertama kita fix, di tahun kedua atau di bulan ke-13 kita berubah. Oke, contoh cicilannya kita mau, nah di sini perubahan pertama, contoh yang warna biru ini yang bisa dirubah. Untuk yang keterangan di sini semua ini itu yang bisa dirubah itu hanya yang warna biru, selain itu nggak ada. Tapi untuk yang selain dari ini warna putih itu bisa dirubah. Selain dari ini ya, yang saya blok ini. Ya.
Coba kita simulasiin di perubahan yang pertama. Kita tahu bahwa misalkan di bulan ke-13 kita berubah. Artinya rumus peminjaman di sini itu kita input rumusnya, yaitu sama dengan sisa pinjaman di bulan sebelum bulan 13. Contoh di bulan 12. Ini data yang kita pakai. Artinya sisa pinjamannya adalah pokoknya kurangnya segini. Kemudian kita klik centang. Kemudian kita biasanya nggak tahu nih suku bunganya berapa persen. Nah, di suku bunga ini memang nggak bisa diedit. Nah, karena udah berjalan 1 tahun, maka nilainya akan berubah menjadi 24. Kita bisa ubah di sini 24 tahun. Nah, setelah 24 tahun, maka di sini misalkan ini berubah naik atau turun. Taruhlah kita contoh aja, kita naik aja ke 3 juta atau 3.200.000 lah. Kita ubah aja di sini 3.200.000. Nah, setelah kita dapat pattern atau rumusan ini, kemudian di blok yang ke-13, bulan yang ke-13, kita perlu ubah. Salah satunya adalah di bunganya. Jadi di bunganya nanti kita akan ubah. Ini sesuai Nah, sebelum kita ubah, biasanya simbol yang S kayak gini itu kita copy dulu, tujuannya untuk mengunci sebuah rumus supaya ketika kita copy ke bawah itu enggak bergeser. Kita copy dulu. Kemudian kita edit, kita hapus. Nah, kita masukkan nilai yang ada di sini. Karena tadi kita udah masukin 3.200.000, bunganya berubah jadi 12,10%. Nah, ini udah kita masukin. Nah, kita kunci di sini dengan cara memasukkan simbol S tadi. Tujuannya supaya ketika kita copy ke bawah nggak geser. Nah, kita udah copy sini. Nah, di sini kita copy ke bawah. Dengan cara klik pojokan lingkaran ini, terus copy sini, klik, terus ini bisa ditarik bawah yang lingkaran bulatnya atau simbol ini, kita klik, kemudian kita copy. Kita klik lingkaran ini dulu, pojokan bawah, klik, ada simbol keluar. Nah, kita pilih copy, paste. Nah, nilainya jadi berubah 12,1%. Secara cicilan ini ngomongnya berubah. Kenapa? Karena masih menggunakan rumus di mana kita masih berpatokan dengan pokoknya adalah di 300 juta ini. Nah, kalau mau kita ubah, artinya kita geser ke bulan yang 13 tadi. Sebelum 13 itu artinya patokan yang kalau enggak kita ubah ke bawah, karena perubahannya udah di bawah persis, kita ubah ke arah bawah sini. Kemudian yang ini juga kita ubah ke 24 tahun. Nah, dari sini udah ketemu, kemudian kita tinggal klik. Nah,
Setelah kita klik ini copy, klik pojok, copy, kemudian klik yang di sini, turun ke bawah full. Nah, di sini kita bisa paste. Nah, di sini udah langsung otomatis menyesuaikan. Artinya bunganya akan berubah, komposisi bunganya yaitu jadi 2.900.000 sekian dan pokoknya itu 206 sekian. Nah, itu jika bunganya naik menjadi 12,1%. Nah, ketika nanti di tahun ketiga berubah lagi cicilannya, nanti teman-teman juga bisa edit lagi. Caranya sama seperti itu. Dengan cara seperti itu harapannya teman-teman mengerti. Nah, bedanya dengan simulasi yang di online itu keuntungannya itu, yaitu ada punya beberapa kali perubahan. Kalau yang di online itu hanya satu kali di salah satu bank, hanya cuma sekali, atau bahkan nggak ada, karena kondisinya biasanya simulasi itu masa depan urusannya. Tapi yang saya buat ini kan tujuannya bukan buat masa depan, melainkan mengetahui cicilan-cicilan tahun kita sebelumnya. Kalau cuman mengetahui dari seumpama kita mau pinjem bank, kemudian berapa sih cicilan dan bunganya, nah ini bisa ketahuan di sini. Atau mengetahui bahwa kita selama 5 tahun udah pernah nyicil angsuran sekian juta gitu, atau angsurannya sekian, berapa sih bunga dan pokoknya, atau sisa pinjamannya tinggal berapa sih. Nah, asalkan kita tahu angsurannya berapa, bunganya berapa, pinjamannya berapa, itu kita tahu. Jadi ketika ada perubahan, minimal angsurannya berapa itu bisa disimulasiin. Yang penting catatannya, yang paling penting pertama adalah ketika kita udah 5 tahun pernah nyicil itu, yang paling penting adalah keterangan ini kita bisa tahu. Kemudian ketika udah berjalan ada perubahan, yang paling penting adalah perubahan ini atau cicilan ini kita tahu. Nah, itu jika ngomongnya ada perubahan di pertengahan jalan. Oke, kita balikin lagi ke normal. Ini tinggal kita kembaliin normal, terus kita simulasiin bagaimana kalau masa pinjaman kita kurang dari 25 tahun atau misalkan 20 tahun atau 15 tahun. Ini copy dulu, copy, kemudian tarik ke bawah. Tadi kita tahu bahwa totalnya itu bisa sampai 800 juta ya, itu kalau flat. Nih, kita buka lagi supaya ingat. Nih kalau flat itu 826 jutaan. Nah, kita coba simulasiin ini dengan tahun yang berbeda, dengan bunga yang sama, pinjaman yang sama, dengan tahun yang berbeda. Misalkan tenornya kita bikin 15 tahun. Secara cicilan pasti lebih besar, cuman secara bunga totalnya akan lebih kecil. Nah, ini sudah 15 tahun. Di sini cicilan per bulannya adalah
3.200.000 sekian atau 3.300.000 lah. Nah, angsurannya ini, kemudian bunganya 2,5, pokoknya 786.000. Ini komposisinya berubah ya, tadinya yang 200 ribuan ini jadi 700 ribuan, artinya lebih gede ketimbang yang 25 tahun, simulasi yang 25 tahun tadi. Nah, coba kita tarik ke bawah. Karena ini adalah 15 tahun, artinya bulannya menyesuaikan juga. Ini adalah pinjaman bulannya 180 juta bulan. Nah, artinya di bulan ke 181 itu ada rumus yang harus dihapus. Nah, ini 181 karena ngomongnya di sini nilainya sudah mulai minus-minus. Nah, dari sini kita bisa hapus sampai ke bawah. Nah, di sini kita bisa hapus. Kita potong aja langsung. Klik. Atau kita bisa tulis bersihkan aja. Nah, bersihkan. Sini udah bersih ya. Nah, di bawah ini. Nah, nilainya nih 299.976, 300 jutaan lah. Nah, tadinya yang total angsuran kita itu 826 jutaan. Ini kalau 15 tahun itu jadinya cuma 591 jutaan. Nah, itu simulasi dari saya. Kurang lebih itu kalau untuk simulasi menggunakan rumus PMT ini. Nanti teman-teman bisa pelajari. Jika memang ada tambahan perubahan, tinggal diklik di perubahan kedua dan seterusnya. Nanti kalau kurang ya tambahkan kolom, tinggal copy sendiri. Nah, kalau ini misalkan tahunnya juga butuhnya 30 tahun ya tinggal copy sendiri. Tapi yang perlu diingat, tujuan saya untuk share tentang ilmu simulasi perhitungan ini itu bertujuan supaya teman-teman lebih aware atau peduli bahwa bunga yang dibayarkan itu gede loh, dan ini riba, dan inilah kejamnya riba kalau teman-teman tahu. Makanya terkadang sayang gitu, kita sudah capek kerja, ngabisin waktu, tenaga dan pikiran, ternyata cuman buat bayar bunga sebagian besarnya. Nah, semoga kalau saya doakan teman-teman dengan tahu perhitungan ini dan sadar bahwa bunganya besar dan ini adalah riba, saya doakan semoga teman-teman bisa segera melunasinya supaya tidak terlilit utang lagi dan bertobat supaya nggak punya utang riba lagi. Nah, kemudian di keterangan yang bawah ini ada keterangan 25 tahun manual. Kurang lebih perhitungannya hampir sama, cuman yang membedakan angsurannya. Kalau ini hasilnya akan jelas benar-benar nol atau sama, antara dipinjam sama total pokoknya itu sama persis nol. Tapi biasanya cicilannya itu atau angsurannya itu kurang tepat untuk perhitungan manual ini.
angsurannya nggak pas lah. Tapi kalau angsuran yang satunya itu paling selisihnya ratusan rupiah, karena memang dibulatkan di nilai yang terdekat. Misalkan paling belakangnya adalah 130. Nah, pembulatannya adalah mendekati angka 100. Nah, kalau 180 artinya mendekati ke angka 200. Nah, cuma nilai itu aja sih yang membedakan, dan tingkat akurasinya lebih tepat. Nah, di sini ada contoh compare-nya, di mana saya pernah download simulasinya antara salah satu bank dengan rumus PMT. Itu memang dikit banget ya. Oh iya, saya mau kasih informasi, ketika terjadi perubahan itu yang bisa dilakukan adalah perubahannya berkelipatan per tahun. Jadi usahain ketika membuat simulasi itu di tahun-tahun berikutnya, atau di tahun-tahun yang misalkan udah jalan 1 tahun, bikin di bulan ke-13 atau tahun kedua, di awal tahun. Jangan di pertengahan tahun, karena rumus yang saya bikin itu, contoh bunganya itu saya coba per tahun itu fix, dalam arti 1.840.000 itu 1 tahun. Nanti ada nilai berubah lagi di tahun berikutnya, itu per tahun. Harusnya kalau pakai rumus Excel itu nilai tiap bulannya bunganya berubah. Cuman nanti problemnya adalah di hasil akhir. Di hasil akhir ini pokoknya itu nggak ketemu. Artinya bisa jadi sebelum waktunya, atau di bulan 300, atau di bulan yang harusnya dia udah lunas, misalkan di bulan terakhir, itu justru dia lunasnya di bulan sebelumnya, misalkan bulan 280, cicilan ke 280 itu udah lunas, enggak genap di 300. Itu kalau simulasinya per bulan. Makanya saya coba bikin simulasi per tahun. Nah, kalau teman-teman ada perubahan, ya perubahannya usahakan di tahun-tahun awal, karena rumusnya saya ubah di tahun-tahun awal. Tapi gimana kalau kejadiannya di misalkan di tahun ganjil gitu, 1,5 tahun baru berubah? Ya udah, teman-teman bikin aja di simulasi di bulan ke-13 atau di bulan ke-25 sekalian. Ya beda-beda dikit kok, paling hasilnya nggak masalah sih. Tapi kalau lebih pengen detailnya langsung, teman-teman bisa langsung menuju ke salah satu bank pinjaman teman-teman, minta cetak itu. Tapi pengalaman cetak itu dikenakan biaya. Makanya tujuannya salah satunya bikin ini supaya teman-teman ya kalau mau kontrol per tahunnya bisa detail, tanpa harus bayar, tanpa harus ngeluarin biaya, tanpa harus ngeluarin waktu ke bank. Atau misalkan teman-teman sibuk kerja, kan teman-teman nggak perlu buang-buang waktu untuk cetak ini. Teman-teman bisa simulasiin sendiri. Nah, bedanya kalau di bank simulasi via online itu ada pokok, dimana nih 1 tahun pertama itu fix, di bulan ke-13 berubah, kemudian di bulan ke-14 itu juga berubah, tapi perubahannya ini fix sampai di tahun kedua akhir. Nah, nanti di bulan ke-25 berubah, di bulan ke-26 juga berubah lagi, tapi fix sampai di tahun ke-36. Nah, tapi ada kondisi di mana nilainya berubah terus. Misalkan di tahun berapa ya,
tahun kelima apa ya, kita coba di tahun misalkan di bulan ke-2 41, artinya itu udah 20 tahun ke atas. Nah ini, nah di 241 ini nilainya habis dari bulan 240 kemudian pindah ke 241 itu berubah. Nah biasanya setelah berubah di 242 itu juga berubah. Nah nyatanya ini malah fix dari 241, ini fix. Nah kemudian selama 1 tahun fix nih. Kemudian di tahun 25, di bulan ke-253 atau di tahun ke-21 lebih, itu nilainya berubah jadi 631, tapi di bulan berikutnya berubah lagi, dan terus di bulan seterusnya itu berubah. Nah ini punya apa ya, bank itu punya cara sendiri atau formula sendiri untuk membuat simulasi ini. Nah cuman kalau saya nggak ketemu kalau formulasinya menyesuaikan bank, makanya saya coba bikin mudah ya, dibikin per tahun lah, jadi fix 1 tahun itu misalkan segini. Nah ntar di tahun berikutnya berubah, sekalinya berubah di 1 tahun lagi, tapi sama aja kok hasilnya, ya selisihnya cuma dikit. Ini misalkan di pinjaman 230 atau 230 ini selisihnya cuma 46.000. Nah coba via KPR sama, dia juga punya selisih, ternyata nggak benar-benar murni. Yang benar-benar murni itu ketika perhitungan manual dia benar-benar pas, cuman secara angsurannya ini biasanya kurang pas, kurang tepat. Nah, kalau saya saranin teman-teman bisa pakai simulasi yang ada rumus PMT-nya, atau di sini ada keterangannya 25 tahun PMT. Nah pakai rumus ini aja teman-teman udah bisa mewakili. Nah sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman, tujuan saya share ilmu ini adalah supaya teman-teman menyadari bahwa bunga yang dibayarkan itu gede, dan ini riba semua. Sayang waktu teman-teman dan usaha keras teman-teman hanya untuk bayar bunga ini. Ya, mungkin itu aja video dari saya tentang cara menghitung KPR rumah. Pesan saya, tujuannya untuk membuat video kali ini adalah bukan untuk memberitahu cara perhitungan KPR rumah, melainkan supaya teman-teman itu lebih aware atau peduli bahwa bunga yang kita bayarkan itu tidaklah kecil. Sayang kalau seandainya kita sudah capek-capek kerja, menghabiskan waktu, pikiran, sama tenaga, ternyata kita sebagian besar itu bayar bunganya ketimbang pokoknya. Nah, untuk teman-teman yang mau hijrah atau mencoba belajar untuk meninggalkan riba, saya doakan supaya teman-teman bisa benar-benar bebas dari riba dan tidak mengulanginya lagi. Mungkin sekian video dari saya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, klik tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru dari saya, dan jangan lupa like dan share supaya teman-teman yang lain tahu tentang perhitungan ini, dan supaya banyak teman-teman yang lain lagi yang meninggalkan riba. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.